Seorang psikopat sedang hunting mangsa tengah malam. Dia melihat seorang emak dan anaknya sedang berkomunikasi memakai bahasa isyarat. Rupanya mereka adalah tunarungu-wicara, gak bisa mendengar, juga gak bisa bicara. Emak berjalan menuju gang itu menunggu anaknya parkir. Psikopat siap-siap mengambil mainannya dan memulai aksi. Seru kali ini mangsa beda dari biasanya. Sebenarnya psikopat tuh gak harus punya alasan untuk membunuh, kapan timbul feeling membunuh, dia langsung beraksi. Dan jika sudah memilih suatu target, dia harus menyelesaikannya sampai tuntas. Nah, malam itu saat psikopat sudah hampir mendapat mangsa, seorang gadis tiba-tiba muncul lewat area situ sambil teleponan abangnya. Cowok adalah abang gadis itu, dia seorang polisi. Malam itu dia punya feeling gak enak, kok adiknya belum pulang-pulang. Karena ada gangguan dadakan, psikopat berhenti sebentar menunggu si gadis itu pergi. Dia kemudian lanjut mengincar mangsanya tadi. Di tengah malam yang sepi itu, suara teleponan gadis itu terdengar sangat berisik, psikopat merasa terganggu. Dia pun emosi dan beralih mangsa. Setelah selesai menghajar si gadis, dia balik ke mobil untuk menukar mainannya, dan terus lanjutin incaran yang tadi. Tiba-tiba ada cewek datang ke situ. Psikopat matikan lampu mobil sambil memperhatikannya. Saat dia lagi jalan, ada sebuah sepatu yang terlempar ke arahnya. Cewek merasa ada sesuatu, dia kemudian masuk gang itu. Ternyata ada seorang gadis yang mengalami luka parah. Psikopat ganti penampilan dan membawa mainan menuju ke gang itu. Tambah satu mangsa baru, namun si gadis kerahkan tenaga untuk menyelamatkan cewek, akhirnya cewek berhasil kabur ke perempatan. Dia melihat di ujung situ ada emaknya, cewek sengaja berlari ke arah yang berbeda supaya emaknya gak ikut terlibat bahaya. Dia berlari hingga parkiran. Namun, di parkiran yang luas dan sepi ini tentu saja cewek bukan saingan psikopat. Jika ada sedikit saja suara di situ, psikopat bakalan langsung tahu keberadaannya. Cewek berusaha endap-endap masuk ke mobilnya. Saat dia mengira dirinya sudah aman, tiba-tiba dia melihat alat pendeteksi suara bergerak dengan cepat. Alat itu biasa dipakai tunarungu supaya mengetahui suara yang ada di sekitaran mobil agar terhindar dari bahaya lalu lintas. Cewek mulai gak enak rasanya, ternyata psikopat sudah ada di dalam mobil. Dia menertawakan kebodohan cewek. Tiba-tiba emak chat kok anaknya lama gak datang-datang. Klop lah, sekalian sikat saja emaknya, pikir psikopat. Dia suruh cewek bawa mobil menjumpai emak. Gak mau emaknya bahaya, cewek langsung ngegas kencang kemudian dadakan rem. Psikopat terpental langsung, cewek segera keluar mobil dan berlari sekuat tenaga. Saat-saat begini terbukti pentingnya olahraga rutin. Cewek habis akal, dia berlari ke arah tombol emergency. Di negeri ginseng tempat-tempat sepi dan rawan difasilitasi CCTV dan tombol darurat untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Tombol itu langsung terkoneksi dengan polisi setempat, namun saat diminta laporannya melalui mic CCTV, cewek dan emak gak mengetahuinya. Fasilitas ini bagus, tapi gak user-friendly bagi pengguna tunarungu wicara. Sirene berbunyi, lampu hidup, kamera sedang dipantau, lumayanlah aksi psikopat berhasil dihentikan. Gak puas mangsanya belum dapat, dia kemudian ganti kostum dan menghampiri cewek dengan penampilan orang kantoran yang rapi. Psikopat pura-pura menanyakan keberadaan adik dengan tanpa berdosa. Cewek mengira gadis itu adalah adiknya, dia pun menceritakan apa yang dilihat padanya. Psikopat pura-pura minta ditunjukin lokasi di mana dia melihat gadis itu. Untung saja polisi patroli tiba pada waktu yang tepat. Mereka kemudian kembali ke security parkiran untuk membuktikan kata-kata cewek. Namun karena tadi ada anak jahil main-main dengan CCTV situ, kejadian yang diceritakan cewek gak terekam sama sekali. Polisi mulai meragukan kesaksian cewek. Mereka kemudian lanjut ke kantor polisi untuk bikin laporan. Kebetulan di kantor polisi ada seorang bapak yang mabuk, dia sensi pada psikopat dan terjadi adu mulut dengannya. Sebuah HP jatuh dari tas psikopat, emak melihat ada foto seorang gadis di profile picture di situ. Psikopat ngakunya itu adik. Petugas polisi kemudian membawa bapak mabuk itu pergi. Psikopat menghampiri cewek dan membaca laporan kesaksian yang dibuat. Di situ tertera nama lengkap dan alamat cewek. Feeling emak semakin gak enak, dia merasa ada yang gak beres dari psikopat. Dia kemudian berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Gerakan tersebut membuat psikopat tersinggung. Dia merasa sedang dibicarakan mereka berdua. Dia berjalan ke arah emak ingin menghabisinya, tiba-tiba cowok datang ke kantor, dia sedang kalut minta rekannya bantu carikan adik. Karena kalut, dia bertanya satu persatu orang yang di situ dengan menunjukkan foto adik. Bukannya ini gadis yang ada di HP psikopat, baru saja emak mau jelasin, psikopat langsung minta dia mingkem jika gak mau anaknya disakiti. Emak merasa ketakutan. Saat cowok menunjukkan foto adik pada cewek, seketika cewek terkejut, dia menceritakan itu adalah gadis yang dijumpai tadi. Tiba-tiba si bapak mabuk kembali rusuh ke kantor, petugas polisi pun sekali lagi keluar membawa bapak itu. Melihat ada kesempatan, psikopat langsung keluarkan mainan dan mau menghabisi cowok. Emak kalut, seketika dia memaksakan diri untuk mengeluarkan sedikit suara. Mendengar suara aneh itu, cowok berbalik, dia dan psikopat pun kemudian bertarung hebat.
Kali ini psikopat salah menantang lawan, karena kalah fisik, dia mulai menyerang mental si cowok. Dia peragakan ekspresi si adik minta tolong padanya. Kalau sudah nyangkut adiknya, cowok langsung lost control. Cewek dan emak segera berlari keluar untuk minta pertolongan. Kedua petugas yang ada di luar diminta masuk kantor. Dan yang terlihat cowok sedang memegang pisau melawan psikopat. Sebaiknya jangan langsung percaya pada situasi yang ada, karena belum tentu apa yang terlihat adalah keseluruhan dari fakta. Rekannya seketika bersiaga meminta agar cowok meletakkan pisau itu. Cowok berusaha jelasin pada mereka bahwa psikopat adalah pelaku kejahatan. Namun, karena terbawa emosi, cowok terlihat sangat membahayakan. Rekan terpaksa menenangkan situasi ini dengan menyetrumnya. Cowok jatuh tak berdaya melihat pelaku kejahatan di depan mata ini lolos. Sementara, cewek dan emak yang masih ketakutan tiba-tiba malah melihat psikopat bebas pergi dari situ. Mereka berusaha jelasin pada petugas, tapi apa yang disampaikannya gak dimengerti. Setelah itu, cowok mulai sadarkan diri, dia menjelaskan semua kronologis pada rekan. Mereka kemudian meminta maaf dan membantu cowok mencari adiknya. Cewek dan emak pulang ke rumah. Rumah mereka dilengkapi lampu khusus pengguna tunarungu. Lampu itu punya sensor terhadap suara, apabila ada suara yang keras, maka lampu akan segera memberi sinyal kedap-kedip. Malam itu kawan kerja emak datang minta pesanan baju jahit yang sudah selesai. Mau gak mau emak ikut mengantar pesanan. Cewek ditinggalin sendiri, dia kemudian beberes. Diam-diam psikopat menyelinap masuk ke rumah. Dia sangat menikmati melihat mangsa yang gak menyadari kedatangannya. Psikopat mengerjainya dengan membunyikan jam weker. Bunyi itu mengakibatkan seluruh lampu rumah berkedip-kedip, suasana rumah berubah semakin menegangkan. Cewek merasa gak tenang, di dalam dunianya yang sunyi itu, dia susah melacak dari mana sumber suara itu. Setelah mematikan jam weker, cewek mengambil HP untuk mengontak cowok, dia khawatir pada gadis yang terluka itu. Psikopat ngoceh sendiri sambil menertawakan cewek yang tak seharusnya terlibat hunting malam ini. Cewek heran mainan di depannya itu kok terus bergerak. Mainan itu rupanya juga punya sensor terhadap bunyi. Cewek mulai gak enak feelingnya. Tiba-tiba mainan stop bergerak, cewek menoleh ke arah belakang, tepat pada saat cowok mau mengayunkan kapak padanya. Cewek segera lari ke kamar. Dia mendorong rak yang berat untuk menghalang pintu, dan segera minta pertolongan pada cowok. Cewek juga gak lupa chat emak agar jangan pulang ke rumah. Namun, demi membuat kita jantungan, penulis sengaja membuat skenario emaknya sudah tiba di depan rumah. Cewek membaca chat emak dan bergegas menggeser rak untuk keluar menolong emak. Tapi tiba-tiba emak chat lagi, katanya ada seseorang di rumah dan dia ketakutan. Cewek makin kalut, tapi tunggu dulu, kok gaya bahasa chat emak jadi berbeda, dia curiga itu bukan chat dari emaknya. Ternyata benar, psikopat rupanya memanfaatkan chat itu agar cewek lengah. Pintu pun kemudian dihantam sampai bolong. Situasi makin gak betul, cewek melihat ke arah jendela, ada tumpukan sampah di bawah, nalarnya langsung main seketika. Tak lupa dia mengambil HP dulu baru melompat keluar jendela. Tepat pada saat dia lompat, psikopat masuk kamar. Au, hanya rambutnya saja yang kejambak. Pakai sampo apa neng, kok kuat ya rambutnya? Cewek pun mencakar tangan psikopat hingga dia kesakitan dan melepasnya. Cewek jatuh ke tumpukan sampah, psikopat terus mengejarnya. Cowok datang dan menyaksikan kejar-kejaran ini, dia pun menyusul mereka. Tiba di jalan buntu, psikopat minta cowok memilih antara menolong cewek atau adik. Jika dia mau menolong cewek, maka psikopat akan menghabisi adiknya. Jika dia mau menolong adik, maka dia akan diberitahu keberadaan si adik, tapi syaratnya tinggalin cewek sekarang. Sehebat-hebatnya seseorang, jika terjepit di posisi sekarang ini, tentunya lebih memilih menolong orang tercinta daripada orang asing yang gak dikenal. Cowok hilang rasional, dia lupa dirinya adalah seorang polisi yang seharusnya mengayomi rakyat. Dia memilih menolong adiknya. Psikopat mengirim sebuah alamat padanya. Tapi namanya juga psikopat, gak mungkin segampang itu dia menyerahkan mangsanya pada orang lain. Saat tiba alamat yang diberikan, cowok malah melihat emak cewek, dia sadar dirinya sudah dijebak. Sementara, detik-detik berada di ambang kematian, cewek tetap gak menyerah. Segala sesuatu bisa jadi peluang hidup baginya. Dia mengambil pasir sekitaran situ dan melempar ke muka psikopat. Sekali lagi cewek berhasil kabur. Dia berlari sekencang mungkin, malah bertemu adiknya cowok yang sedang sekarat. Cewek gak sampai hati ninggalinnya, dia juga gak ingin gadis itu ikut bahaya, dia kemudian berikan HP dan minta gadis itu menelepon abang. Psikopat makin emosi melihat satu mangsa kabur dari mobilnya. Cewek sendiri malah berlari ke tengah jalan sambil menggedor-gedor pintu ruko agar bisa memancing perhatian psikopat. Sesuai dugaan, psikopat kembali fokus padanya. Secepat kilat cewek berlari ke arah tombol emergensi dan menekannya. Seketika lampu hidup, sirene berbunyi, sehingga gadis itu terselamatkan. Cewek kemudian berlari ke arah keramaian kota. Sesampainya di sana, cewek meminta tolong pada orang-orang. Namun, gak ada yang mengerti dia, ditambah lagi dia membawa pisau, netizen semakin takut padanya. Psikopat memanfaatkan kesempatan itu.
Dia mengatakan kalau itu adiknya yang sedang mengalami gangguan mental. Ekspresi netizen pun berubah, bukannya mendapat bantuan, cewek malah makin terancam bahaya, dia putuskan kabur dari situ. Namun, apa daya netizen kepo ini malah bantu psikopat untuk mendapatkan cewek. Di sisi lain, cowok mendapat telepon dari si adik, dia langsung menuju ke TKP. Adik mendapat pertolongan medis. Dia minta abang agar segera menolong cewek. Berkat pengorbanan si cewek, makanya si adik selamat. Cowok dan emak segera berlari kemana-mana mencarinya. Sesuai skrip penulis, kedatangan cowok selalu tepat pada waktunya, dia pun bertarung dengan psikopat. Karena cowok kuat gak bisa dilawan, psikopat pindah haluan mengincar si emak cewek. Pokoknya malam ini harus ada satu yang dibunuhnya, namanya juga psikopat. Cewek melihat gerakan bibirnya, dan mengetahui emak dalam bahaya. Kali ini sebaliknya, cewek yang mengejar psikopat. Saat melihat emak sedang bersama dengan psikopat, tanpa pikir panjang, cewek langsung menyerbu psikopat. Dia pun mengayunkan pisau yang ada di tangannya. Seketika psikopat terkejut. Sempat-sempatnya cewek meminta agar emak jangan mendekatinya, dia sendiri yang akan menyelesaikan semua ini. Psikopat menertawakan pisau yang meleset itu tak terkena tubuhnya. Tetapi cewek menggenggam erat-erat tangan psikopat, kemudian dia menarik dari tusukan pisau tersebut. Ternyata dia memang sengaja mengayunkan pisau ke arah dirinya. Dia menusuk diri sendiri agar psikopat bisa ditangkap polisi. Sekarang pisau ada di tangan psikopat, seketika suasana sekeliling langsung heboh. Psikopat terkejut, belum pernah dia nemu lawan main seperti ini. Sekarang kita lihat apa kata netizen. Psikopat berusaha jelasin pada netizen bukan dia yang menusuk cewek, tapi namanya netizen, mereka selalu percaya pada apa yang mereka lihat. Polisi segera datang mengontrol situasi. Cewek puas melihat psikopat kebingungan. Dia kemudian mengejeknya dengan senyuman. Psikopat merasa egonya dihina, gak peduli pada situasi yang ada, dia pun menyerang cewek. Alhasil dia pun dilumpuhkan kakinya. Cewek terus merendahkannya dengan bahasa isyarat, psikopat merasa gak ada harga diri, dia pun lost control dan ditembak polisi hingga tewas. Malam ini berhasil diselamatkan cewek. Ini merupakan malam terpanjang dalam hidupnya. Kesimpulannya, olahragalah yang rutin supaya stamina kuat dan terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan.